Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Jumat pagi tanggal 12 November 2021. Hari berganti hari, begitu cepat Bapak, tanggal demi tanggal kita lewati dari tanggal 1 November, saat ini sudah 12 November. Berarti kesimpulannya tinggal berapa hari lagi kita akan akhiri bulan November. Waktu begitu cepat. Coba nanti hari ini saya tanggal 12 November kan, ingat ya. Nanti suatu hari kelak saya akan bicara tanggal 30 November. Berarti 18 hari lagi, waktunya begitu cepat. Setelah itu kita memasuki 1 Desember 2021, bulan yang terakhir pada tahun 2021, dan tidak akan terulang Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tolong renungkan, tidak akan terulang. Kalau sudah kita lewat tahun 2021, memasuki tahun yang baru 2022, sampai kapanpun tidak akan kembali lagi di tahun yang sama. Bukti nyata, kita lahir 1956 saya. Sampai detik kembali lagi 1956, termasuk Bapak Ibu semua masing-masing di tahun berapa Bapak Ibu lahir, tidak akan kembali lagi. Waktu tidak akan kembali lagi. Tapi kasih Tuhan senantiasa bersama kita. Karena hidup di dunia ini adalah penugasan sementara. Kita sementara di dunia ini Bapak Ibu. Seperti firman Tuhan katakan dalam Mazmur 119 ayat 19. Aku ini orang asing di dunia ini. Janganlah kita sembunyikan perintah-perintah-Mu Tuhan terhadap aku. Jangan sembunyikan perintah-perintah Tuhan. Kita minta sama Tuhan. Kata orang asing. Sementara kita dunia ini. Ya, seperti dalam 1 Petrus pasal 1:17. Juga kita menumpang di dunia ini oleh kartu mari. Selagi kita hidup di dunia sementara ini, kita mau cari Tuhan. Tapi kalau mencari Tuhan, pengharapan kita kepada Tuhan, jangan pernah kita khawatir. Serahkan semua persoalan ke dalam tangan Tuhan. Sebab Tuhan yang pelihara hidup kita. Saya Pastor Yakob Rahmat. Pada kesempatan ini saya akan menyanyikan sebuah pujian. Jangan kamu khawatir, karena Tuhan akan pelihara kita. Amin. Jangan, amin, haleluya. Jangan kamu khawatir. Burung di udara dia pelihara. Amin, haleluya. Jangan kamu khawatir, haleluya. Bunga di taman dia hiasi, amin, haleluya. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai, haleluya. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga pelihara kita. Oh, jangan kamu khawatir, haleluya. Burung di udara dia pelihara, haleluya. Jangan kamu khawatir, bunga di taman dia hiasi, amin, haleluya. Jangan kamu khawatir, amin, haleluya. Apa yang kau makan minum pakai, haleluya. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga pelihara kita. Jangan kamu khawatir, haleluya. Burung di udara dia pelihara, amin, haleluya. Jangan kamu khawatir, amin, haleluya. Burung di udara Yesus pelihara, amin, haleluya. Jangan kamu khawatir, haleluya. Bunga di taman dia hiasi, haleluya. Oh, jangan kamu khawatir, Bapa di surga pelihara kita. Bapa di surga pelihara hidup kita. Tertulis dalam Matius pasal 6 ayat 25 dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Pandanglah burung-burung di udara yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan kekal dalam lumbung, namun dipelihara oleh Bapa di surga, amin, haleluya. Jangan kamu khawatir, burung
dia pelihara. Amin, haleluya. Jangan kamu khawatir, bunga di taman dia hiasi. Amin, haleluya. Oh, jangan kamu khawatir, haleluya. Apa yang kau makan itu pakai, haleluya. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga Yesus pelihara kita. Amin, amin. Jangan kamu khawatir, burungnya udara dia pelihara. Amin, haleluya. Jangan kamu khawatir, haleluya. Bunga di taman dia hiasi. Amin, haleluya. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai, haleluya. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga Yesus pelihara. Amin. Bapa di surga Yesus itu pelihara hidup kita. Jangan pernah khawatir. Kata firman Tuhan tadi di ayat 27 dikatakan, Matius 6 ayat 27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Coba saudara, ya, kenapa kita khawatir? Kita punya Bapa di surga yang luar biasa, terbukti nyata, ya. Kita semua dipelihara sama Tuhan, ya. Kalau khawatir kita membuat rasa cemas, ya, tidak bisa merubah suatu keadaan. Tapi kalau kita serahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan, pasti Tuhan akan pelihara kita. Amin. Oleh itu mari kita senantiasa hidup dekat dengan Tuhan. Sebab Tuhan memang berfirman dalam Mazmur 39 ayat 5 demikian, ya. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Kita fana di dunia ini. Oleh itu ngapain kita khawatir? Serahkan semua khawatiranmu kepada Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 7. Karena Tuhan yang pelihara hidup kita. Biar hari demi hari kita diisi dengan firman Tuhan. Bangkai pentingnya di sini, kualitas kekristenan kita sangat ditentukan dengan kualitas kita sejauh mana kita cinta sama Tuhan. Kalau kita kurang dekat sama Tuhan, rasa khawatir, rasa cemas, ya, rasa segala macam bimbang, ragu, nggak ada harapan, rasa pesimis. Kenapa? Nggak punya pegangan. Ya, seperti Bapak Ibu kalau naik bus, ya, atau kalau Bapak Ibu, makanya di pesawat kan harus pakai safety belt kan. Karena khawatir kalau terjadi goncangan, ya. Kalau naik bus ya gampang saja. Kalau naik bus kota terjadi suatu gerakan-gerakan, kalau Bapak Ibu nggak pegangan, beda, jatuh saudara. Tapi kalau kita berpegang pada besi, tangan dua kita pegangan, kita lebih baik keadaannya dibandingin kita tidak punya pegangan. Sama dengan hidup ini. Kalau kita punya pegangan janji Tuhan, Tuhan akan pelihara hidup kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Puji Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan karena Bapak Ibu Saudara bersama saya hari ini hari kita tidak pernah bosan, ya. Baca firman Tuhan, ini bukti kesetiaan kita kepada Yesus teruji, Bapak, ya. Saya diuji, Bapak Ibu juga diuji, teruji kualitas rohani kita. Apa kita gampang bosanan, ya, atau kita betul-betul tipe orang yang setia kepada Tuhan? Karena Rasul Paulus katakan dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Itu surga kan belum kita kelihatan. Itu surga tempat kita yang kekal. Dunia yang kita kelihatan sifatnya sementara, fana. Makanya dikatakan tadi dalam Alkitab, kita ini orang asing di dunia ini. Dalam 1 Petrus pasal 1 17 dikatakan kita menumpang di dunia ini. Maka kata Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 14, kita memperhatikan perkara-perkara yang tidak kelihatan, karena itulah yang kekal, yaitu nanti surga akan disediakan bagi kita yang setia sama Tuhan, bagi kita yang cinta Tuhan Yesus, bagi kita yang taat hidup menyenangkan hati Tuhan. Amin, puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca di dalam kitab Yosua pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 24. Puji Tuhan. Yosua pasal 12 ayat 1 sampai 24, demikian firman Tuhan. Inilah raja-raja negeri yang dikalahkan oleh orang Israel dan yang negerinya diduduki mereka di seberang Yordan ke arah matahari terbit
dari sungai Arnon sampai gunung Hermon, serta seluruh Araba Yordan ke arah timur, yakni Sihon raja orang Amori yang diam di Hesbon, yang memerintah atas suatu daerah dari Arur yang letaknya di tepi sungai Arnon pada pertengahan sungai itu, ditambah setengah Gilead sampai sungai Yabok, batas daerah Bani Amun, dan atas Araba Yordan sampai sebelah timur danau Kinerot, dan sampai sebelah timur laut Araba, yakni laut Asin, ke arah Bet Shesimot, dan ke arah selatan sampai kaki lereng-lereng gunung Pisgah. Selanjutnya daerah Og, Raja Basan, seorang dari sisa-sisa orang Refaim. Raja ini diam di Astarot dan di Edrei, dan memerintah atas gunung Hermon, atas Halka, dan atas seluruh Basan sampai daerah orang Gesur dan orang Maka, dan atas tengah Gilead sampai daerah Sihon Raja Hesbon. Musa hamba Tuhan itu beserta orang Israel telah mengalahkan mereka, dan Musa hamba Tuhan itu telah memberikan daerah itu kepada orang Ruben, orang Gad, dan suku Manasye yang setengah itu menjadi milik mereka. Inilah raja negeri yang dikalahkan oleh Yosua dan oleh orang Israel di sebelah barat sungai Yordan, dari Baal-Gad di lembah gunung Libanon sampai di pegunungan Gundul yang mendaki Karasir. Negeri ini diberikan Yosua kepada suku Israel menjadi miliknya menurut pembagiannya, di pegunungan, di daerah bukit, di Araba Yordan, di lereng gunung, di padang gurun, dan di tanah Negeb, yang di negeri orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Filis, orang Hewi, dan orang Yebus. Raja negeri Yeriko, 1. Raja negeri Ai di sebelah Betel, 1. Raja negeri Yerusalem, 1. Raja negeri Hebron, 1. Raja negeri Yarmut, 1. Raja negeri Lagis, 1. Raja negeri Eglon, 1. Raja negeri Geser, 1. Raja negeri Debir, 1. Raja negeri Geder, 1. Raja negeri Horma, 1. Raja negeri Arad, 1. Raja negeri Libna, 1. Raja negeri Adulam, 1. Raja negeri Mageda, 1. Raja negeri Betel, 1. Raja negeri Tapua, 1. Raja negeri Hefer, 1. Raja negeri Afek, 1. Raja negeri Lasaron, 1. Raja negeri Madon, 1. Raja negeri Hasor, 1. Raja negeri Simron Meron, 1. Raja negeri Ahzab, 1. Raja negeri Tanah, 1. Raja negeri Megiddo, 1. Raja negeri Kades, 1. Raja negeri Yonam di dekat Gunung Karmel, 1. Raja negeri Dor di tanah Bukit Dor, 1. Raja negeri Goyim di daerah Galilea, 1. Raja negeri Tirsa, 1. Jadi jumlah semua raja itu 31 orang. Amin. Ayat 24 tadi adalah ayat terakhir. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dengar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mau setia sama Tuhan. Jangan pernah bosan dengan Tuhan ya. Belajar sabar, baca ayat demi ayat ya. Kelihatan secara manusia, aduh ini apa nih membuat kita bosan, jenuh. Tidak boleh. Ya, belajar kita disiplin, menguasai diri kita. Ini firman Tuhan. Biarpun secara manusia justru Tuhan izinkan terjadi supaya kita bisa kendalikan daging. Karena nanti sudah firman Tuhan katakan, Rasul Paulus katakan 2 Korintus pasal 4 ayat 14, aku mencari, melihat perkara-perkara yang kekal yang saat ini tidak kelihatan. Oleh itu belajar kita sabar. Ada harga yang harus kita bayar, yaitu kesetiaan kita, ketekunan kita. Menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Jadilah orang cinta Tuhan. Jadilah kita pelaku firman. Karena di balik ini semua, kalau kita lihat sini, bangsa Israel diserahkan segala macam kemenangan sudah dialami. Seperti ayat 1 dikatakan, inilah raja-raja negeri yang dikalahkan oleh orang Israel. Jadi orang Israel adalah bangsa pilihan Tuhan, menikmati bersama seluruh rakyat-rakyatnya. Secara manusia bangga ya. Karena melawan setiap raja, kalah semua raja-raja itu. Tuhan berikan kemenangan. Kenapa? Tuhan yang berperang ganti bangsa Israel. Demikian dengan kehidupan kita. Kalau kita dekat dengan Tuhan, andalkan Tuhan, maka hidup kita hidup yang berkemenangan. Seperti di dalam Roma pasal 8 ayat 37, coba kita baca. Roma pasal 8 ayat 37, demikian firman Tuhan ya. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Coba ini. Kita lebih dari pemenang tiap hari, setiap saat seperti saya ini. Ya, bersama Bapak Ibu. Lebih dari pemenang. Apa? Dalam keadaan sehat. Ya, sukacita. Lebih dari pemenang. Kita sehat. Saya sendiri tidak pernah sakit kena COVID. Saya tidak pernah sakit. Dan lebih dari pemenang. Plus, yaitu saya melayani Tuhan. Saya cinta Tuhan. Kalau orang lain udah menang terhadap COVID, terhadap penyakit. Oke. Tapi melayani Tuhan atau tidak? Ya, saya melayani Tuhan berarti lebih dari pemenang, termasuk Bapak Ibu.
Mungkin orang dunia tidak dengar firman Tuhan, tidak berdoa, hidup berfoya-foya. Memang dia menang atas penyakit, tapi bukan lebih dari menang karena hidup tidak di jalan Tuhan. Tapi saya bersama Bapak Ibu Saudara sampai detik ini hidup di jalan Tuhan. Sehingga kalau hidup di jalan Tuhan lebih dari pemenang, Bapak Ibu. Karena kalau orang biasa menang berarti orang biasa kan. Suatu hari mereka mati, tinggalkan dunia, tahu-tahu tempatnya di mana. Tapi bagi kita punya pengharapan dengan Yesus, punya surga kekal selama-lamanya. Oleh itu mari Bapak Ibu, biar kita mau cinta Tuhan. Kita membangun hubungan intim dengan Tuhan. Biarpun secara daging kita mungkin seperti saya ini, tiada waktu buat yang lain. Sebab saya harus siapin firman kan. Satu hari 2 kali loh. Ada pagi, ada malam, kurang tidur. Saya tidak bisa pergi ke jalan-jalan tempat. Tidak bisa, karena apa? Tanggung jawab Bapak Ibu. Ya harus betul persiapan firman. Biarpun firman Tuhan ini dalam bentuk sederhana. Saya baca, tapi setelah baca kan saya terangkan. Biarpun penjelasan kami ya, begitu singkat hanya sekitar 20 menit. Tapi itu dilihat sama Tuhan. Yang penting kita membangun persekutuan dengan Tuhan. Kalau membangun persekutuan Tuhan, itu tidak sia-sia. Saya kasih ayat terakhir. 1 Korintus 15 ayat 58 Bapak ya. Supaya firman Allah menjadi pegangan buat kita semua. Supaya kita jangan pernah kita goyah untuk melain pekerjaan Tuhan. Jangan pernah bosan. Tapi kita mau setia sama Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 58 katakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Seperti contoh, raja-raja banyak kalau kita lihat di sini tadi, dikalahkan oleh Israel. Salah satu sifatnya, karena bangsa Israel termasuk Yosua tidak goyah. Giat selalu apa perintah-perintah Tuhan, giat berperang. Sama juga hidup kita ini peperangan. Berani seperti saya peperangan, harus bangun pagi, kurang tidur. Peperangan terhadap diri sendiri, saya harus lawan itu. Kebosanan, kejenuhan, saya juga bisa jenuh, bisa bosan, kayak manusia biasa. Tapi saya lawan kejenuhan, saya lawan bosan itu. Karena saya membangun hubungan cinta dengan Tuhan Yesus. Saya tidak mau ikuti dunia, tidak mau ikuti daging. Ikuti daging kalau contoh Bapak Ibu, saya bisa juga nggak mau beritakan firman. Senang-senang ikut daging, tapi begitu dipanggil Tuhan mati, saya ditanya, apa tugasmu selama di dunia? Apakah kamu sudah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya? Tanggung jawab diminta sama Tuhan Bapak Ibu. Takut saya, ngeri saya, tidak mau. Tapi hidup ini, saya mau melaksanakan dengan tugas sebaik-baiknya. Karena firman Tuhan katakan, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kita tahu, dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidak sia-sia. Oleh itu mari kita memandang kepada Tuhan Yesus. Pandang kepada Yesus, sentral hidup kita. Dia akan pelihara kita. Karena firman Tuhan katakan, jangan kita khawatir, apapun juga. Kita jalani saja ya. Ikuti irama Tuhan. Bersama firman Tuhan. Dan Roh Kudus akan menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Oh, jangan kamu khawatir, haleluya. Burung di udara dia pelihara. Amin, haleluya. Jangan kamu khawatir, haleluya. Bunga di taman dia hiasi. Amin, haleluya. Jangan kamu khawatir, amin, haleluya. Apa yang kau makan, minum, pakai, haleluya. Jangan kamu khawatir. Bapa di surga, Yesus pelihara hidup kita. Jangan kamu khawatir, haleluya. Burung di udara dia pelihara, amin, haleluya. Jangan kamu khawatir, haleluya. Bunga di taman dia hiasi, haleluya. Jangan kamu khawatir. Apa yang kamu makan, minum, pakai, haleluya. Jangan kamu khawatir. Bapa Yesus di surga pelihara hidup kita. Bapa Yesus sudah pelihara kita. Bapa Yesus di surga pelihara hidup kita. Amin, haleluya.
Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari perang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Selamat kita beraktivitas. Dan jangan lupa berjaga dan berdoa. Jangan khawatir. Serahkan hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan yang pelihara hidup kita. Amin. Selamat pagi. Tuhan bersama kita. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Amin.